Di video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang rantai penularan penyakit filariasis. Di video berikut ini, teman-teman akan mempelajari tentang lingkungan dan kegiatan penanggulangan filariasis. Lingkungan itu berkontribusi terhadap penularan penyakit filariasis. Lingkungan itu terbagi menjadi lingkungan fisik, lingkungan biologi, dan lingkungan sosial ekonomi dan budaya. Lingkungan fisik itu adalah mencakup keadaan iklim, keadaan geografis, struktur geologi, dan lainnya. Nah, lingkungan fisik ini erat kaitannya dengan kehidupan vektor. Jadi, lingkungan fisik ini akan menciptakan tempat-tempat perindukan dan beristirahatnya dari vektor penyakit filariasis. Kemudian, lingkungan biologi, contohnya itu adalah adanya tanaman air, maka ini bisa digunakan sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia. Kemudian adanya lingkungan sosial budaya, misalnya adanya kebiasaan pekerja di kebun pada malam hari, kemudian kebiasaan keluar pada malam hari, kebiasaan tidur, ya, itu berkaitan dengan intensitas kontak dengan vektor nyamuk. Ya, jadi lingkungan ini juga mendukung untuk terjadinya penularan penyakit filariasis. Penanggulangan filariasis merupakan upaya-upaya dalam mencapai eliminasi filariasis yang terdiri dari beberapa kegiatan pokok seperti surveillance kesehatan, ya, kemudian pengendalian faktor resiko, perlindungan dari gigitan nyamuk, kemudian ada survei darah jari, kemudian ada penanganan penderita dengan gejala klinis akut dan kronis. Untuk surveillance kesehatan itu dilakukan untuk penemuan penderita filariasis, survei data dasar prevalensi mikrofilaria dan survei lainnya. Kemudian untuk pengendalian faktor resiko, kemudian untuk perlindungan dari gigitan nyamuk itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, ya. Kalau misalnya pengendalian faktor resiko, contohnya misalnya kebiasaan tidak memakai kelambu. Nah, oleh karena itu bisa diedukasi masyarakat untuk menggunakan kelambu pada daerah-daerah endemis malaria. Kemudian perlindungan dari gigitan nyamuk bisa dengan penyemprotan menggunakan pestisida, bisa dengan penggunaan kawat kasa, bisa dengan penggunaan repelen, kemudian tidur misalnya dengan menggunakan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian ada lagi yang namanya survei darah jari, ya. Jadi survei darah jari ini dilakukan untuk mengidentifikasi mikrofilaria dalam darah tepi, ya. Jadi SDJ ini akan menentukan endemisitas daerah tersebut dan intensitas infeksinya. Ya, jadi kalau dikatakan suatu daerah itu endemis, berarti kasusnya selalu ditemukan, selalu ada. Nah, SDJ ini dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki penderita filariasis kronis atau pada daerah-daerah yang berisiko terjadi penularan filariasis. Ya, bisa dilihat dari ada tidaknya vektornya, kondisi lingkungan, dan berdekatan dengan daerah endemis. Jika mikrofilaria rate, ya, di atas sama dengan 1%, maka nanti di daerah tersebut akan dilakukan pengobatan massal, POPM, pemberian obat pencegahan massal. POPM ini dilakukan selama 5 tahun berturut-turut. Kemudian pemutusan rantai penularan dilaksanakan paling sedikit melalui POPM filariasis pada wilayah-wilayah dengan endemis filariasis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan videonya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.